Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kita adalah kimia dasar. Hari ini pertemuan kelima ya. Pokok bahasan kita adalah tentang rumus empiris. Nah, rumus empiris adalah rumus yang menyatakan tentang perbandingan terkecil atom-atom dari unsur-unsur yang menyusun suatu senyawa kimia ya. Nah, di sini ada contoh soal. Contoh 1, suatu senyawa tertentu yang terdiri dari besi dan klor ya, menunjukkan bahwa 0,139 gram besi bersenyawa dengan 0,1773 gram klor. Nah, tentukan bagaimana rumus empiris dari senyawa di atas ya. Nah, ini diketahui bahwa besi itu segini ya, 0,1396, klor 0,1773. Langkah pertama kita adalah mencari mol ya dari masing-masing atom yang diketahui. Nah, ini tadi diketahui beratnya ya, dibagi dengan berat atom unsur Fe ya. Nah, ini dapatnya itu dari sistem periodik unsur. Nah, kemudian ini dibagi ini, berat dibagi berat atom, hasilnya mol ya, jadi 0,002499 mol Fe. Lalu ini klornya, berat yang diketahuinya dibagi dengan berat atom klor ya. Lihat di sistem periodik unsur juga sama, sehingga menghasilkan angka ini ya. Nah, angka banding atom Fe dan atom Cl berarti ini dibanding ini ya, ini yang kita hitung ya. Nah, disederhanakan membagi tiap bilangan ini dengan bilangan terkecil di antara dua ini. Nah, dari dua ini kita lihat bahwa bilangan terkecil itu adalah ini. Ya. Ini kan? Nah, sehingga ini ya dibagi dengan bilangan terkecil. Nah, ini bilangan terkecilnya ya. Jadi ini dibagi dengan bilangan terkecil, dapatlah ini untuk Fe ya. Lalu ini dibagi bilangan terkecil, dapatlah ini 2 ya untuk Cl. Maka rumus empiris dari senyawa yang di atas tadi di soal tadi adalah FeCl2. Fe-nya 1 ya, ini Cl-nya 2. Jadi besi klorida ya. Jadi paham ya cara mencari rumus empiris dari suatu senyawa. Nah, ini misalnya suatu limbah nih. Suatu limbah terdiri dari kristal-kristal yang mengandung dia dalam persen. Kalau tadi dia dalam gram, contoh soal tadi, contoh soal berikutnya itu dalam persen ya. Nah, persennya kadmiumnya 63,96%, oksigennya 24,8%, lalu fosfornya 11,75%. Tentukanlah rumus empiris dari 5 ini ya. Nah, sekarang untuk menjawab yang diketahui dalam persen, kita harus mempunyai asumsi bahwa kita ambil 100 gram zat sebagai dasar perhitungan atau basis data namanya ya kalau di istilah kimia. Jadi itu wajib ya, kita mengambil basis data. Perhitungannya boleh dalam gram, boleh dalam kilo ya, boleh dalam ton. Nah, ini kita ambil dalam 100 gram ya. Sehingga berat atom CD yang diketahui 63,97% tadi dibagi 100 dikali basis data atau dasar perhitungan yang kita ambil, yang kita asumsi adalah kali 100 gram. Sehingga ini dapat 63,97 gram ya. Berat atom oksigen juga sama, persennya dikali dasar perhitungannya dapatnya 24,8 gram. Berat atom fosfor juga sama ya, dibagi dengan persentase dibagi 100 kali dasar perhitungannya 100 gram sama dengan 11,75 gram ya. Nah, lalu kita cari molnya ya dari gram yang diketahui yang sudah kita cari barusan, kita bagi dengan berat atom CD. Ini dapatnya di dalam sistem periodik unsur. Lihat di Google ya, ada. Nah, dapatnya 0,561 mol CD. Lalu mol ini oksigen, gramnya tadi yang diketahui
dibagi dengan berat atom oksigen, ya. Dapatnya dari sistem periodik unsur juga sama, sehingga kita dapatkan 1,518 mol oksigen. Mol P-nya yang kita cari tadi 11,75 gram dibagi berat atom fosfor, ya. Lihat di sistem periodik unsur, dapatnya 0,3794 mol. Nah, dari ketiga ini kita lihat mana yang terkecil, ya. Nah, setelah kita dapat mana yang terkecil, nah semua kita bagi dengan mol yang terkecil, ya. Nah, seperti di sini kita lihat perbandingannya. Dari ketiga angka di atas, mol yang paling kecil adalah fosfor, ya. Nah, ini kan yang paling kecil fosfor. Jadi semua ini dibagi dengan fosfor, ya. Nih, CD-nya dibagi fosfor, ya. Oksigennya dibagi fosfor, ya. Fosfornya ya dibagi bilangan terkecil, ya. Bilangan terkecilnya adalah fosfor, sehingga setelah kita cari kita dapatlah 1,5 CD-nya, ya. Ini dibagi ini, oksigennya ini dibagi ini 4, fosfornya ini dibagi ini 1. Nah, agar bilangan di atas bulat, maka semua dikali dengan angka 2, karena rumus itu jarang yang pakai koma atau tidak ada yang pakai koma, ya. Supaya dia bulat, tidak ada koma-koma, maka ini semua dikali dengan 2, sehingga 1,5 kali 2 dapatnya 3, CD-nya, oksigennya itu kali 2, 4 kali 2 8, ya. Fosfornya kali 2, 2 kali 1 2, ya. Sehingga rumus yang kita dapat tadi adalah CD3, ya. Jadi rumus empiris dari soal. Nah, soal ini dalam limbah itu senyawanya adalah CD3O8P2, atau biasa ditulis dalam rumus kimia CD3PO4 2 kali, ya. Namanya ini kadmium fosfat, ya. Kadmium fosfat. Nah, ini dalam pertemuan ini ada tugas, ya, supaya mahasiswa paham. Jadi dikasih tugas, silahkan dikerjakan sesuai dengan penjelasan saya tadi. Demikianlah penjelasan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.